Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Titipan yang dipercayakan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Perumpamaan yang kita bahas kali ini menjadi salah satu perumpamaan yang cukup terkenal. Umumnya, orang akan mengaitkan talenta dengan bakat yang Tuhan berikan. Mari kita coba melihat konteks perumpamaan ini, kemudian mencari makna apa yang kita bisa dapatkan. Pertama, hal yang umum di masa itu, ketika sang tuan pergi jauh, ia akan menitipkan hartanya kepada para budak. Tentu tidak sembarangan, ia akan memilih budak secara hati-hati, mereka yang ia percaya. Umum juga, jika sang tuan mengharapkan budaknya untuk mengelola harta yang ia percayakan, agar menghasilkan laba daripadanya. Pada masa itu belum ada kesadaran etis tentang konsep manusia yang dijadikan budak. Maka, memperlakukan budak semaunya adalah hal yang dianggap wajar pada masa itu. Talenta yang dimaksud di perumpamaan ini bukanlah bakat, sebagaimana yang umum kita pahami saat ini, melainkan satuan mata uang. Menurut beberapa ahli, 1 talenta 6.000 dinar sama dengan upah kerja selama 20 tahun. Kasarnya,
Nilai satu talenta saat itu sekitar 500.000 dolar, sekitar 7,5 miliar. Wow, jumlah yang sangat besar. Mengapa sang tuan tidak membagi rata 8 talenta yang ia percayakan? Karena mungkin sang tuan sudah tahu hamba mana yang mampu mengelola talenta tersebut dengan baik. Tentu saja yang mendapat 5 berhasil mengembalikan 10, yang dapat 2 mengembalikan 4, dan yang dapat 1 justru menguburnya dalam tanah. Sang tuan senang dengan 2 hambanya. Ia menyebut mereka baik dan setia, sementara yang satunya ia menunjukkan kekecewaan. Coba kita perhatikan respon hamba ketiga ketika sang tuan menanyainya. Bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahan, ia justru mencari pembenaran dengan mencari kesalahan sang tuan. Dapat dipahami jika sang tuan marah dan kecewa. Ia pun menyebut hamba itu jahat dan malas. Harta yang dipercayakan adalah bentuk sebuah tanggung jawab. Mereka yang mampu mengelolanya dianggap baik dan setia, sementara yang tidak dianggap jahat dan malas oleh sang tuan. Yang menjadi menarik, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk memberi clue kepada para murid yang gelisah mempertanyakan akhir zaman. Diskusikan. Pesan apa yang saudara dapatkan dari perumpamaan ini?